Cappuccino susu dingin. Ya, Pak. Udah mulai, Pak? Belum? Ada beberapa guru-guru yang belum masuk, Bapak Ibu. Jadi apakah boleh kalau kita mulainya itu sekitar pukul 14.15 atau 14.20? Karena sekarang masih terpantau sekitar 30 orang yang baru bergabung. Boleh. Baik. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya.
sangat sedikit yang bisa kejadian. Baik, Bapak Ibu, karena sudah pukul 14.15, mungkin kita mulai saja. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita berjumpa secara virtual untuk mendengarkan beberapa sharing mungkin terkait dengan SNBT 2023, khususnya di bidang literasi bahasa Indonesia. Baiklah, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Kalau memang iya, tolong ditulis di kolom chat juga boleh. Terdengar jelas, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih. Kalau memang terdengar dengan jelas, saya akan melanjutkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Cusiti Raihan, biasanya dipanggil Raihan. Saya mengajar di bidang bahasa Indonesia di Teknos Jenius Aceh. Baik, mungkin dari beberapa Bapak Ibu di sini ada yang sudah berjumpa kita di daerah masing-masing atau yang belum. Jadi mohon izin saya di sini ingin memaparkan beberapa sharing terkait dengan literasi bahasa Indonesia yang mungkin baru tahun ini diadakan oleh pemerintah kita terkait dengan tes masuk perguruan tinggi. Dan dalam konteks hari ini kita tidak akan mengajar atau bagaimana, tapi mungkin kita lebih ke bagian sharing tentang hal-hal yang mungkin akan kita hadapi, khususnya bagi siswa-siswi kita nanti di SNBT tahun 2023. Baik, sebelumnya Bapak Ibu,
untuk tahun ini seperti kita tahu bahwasanya TPA atau tes potensi akademik khususnya di bagian saintek sama sosum itu ditiadakan. Oleh sebab itu tahun ini diganti dengan literasi. Ada tiga literasi yang diadakan oleh pemerintah kita dan dalam hal ini itu dalam BP3 itu ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan literasi matematika. Mungkin dalam 3 hari ke depan, ini mungkin hari kedua itu kita belajar tentang literasi bahasa Indonesia atau sharing tentang literasi bahasa Indonesia. Mungkin besoknya kita akan sharing tentang literasi bahasa Inggris, dan kemarin kita sudah sharing tentang literasi matematika. Baik Bapak Ibu, mungkin kita lanjut ke bagian slide-nya. Jadi untuk tahun ini literasi bahasa Indonesia itu untuk soalnya termasuk yang terbanyak karena dia itu keluar 30 soal dalam waktu pengerjaan itu 45 menit. Dan biasanya kalau di bagian literasi bahasa Indonesia soalnya itu tergolong panjang dan berbeda dengan TPS. Jadi kalau bahasa Indonesia di tahun ini itu ada di bagian TPS. Seperti kita tahu TPS itu sudah ada sejak tahun 2019 atau 2020 dan untuk tahun ini itu masih ada TPS-nya. Dan untuk tahun ini itu TPS masih seperti biasa, dia itu kalau bahasa Indonesia ada di bagian pengetahuan dan pemahaman umum atau disingkat sebagai PPU, kemudian ada di bagian kemampuan memahami bacaan dan menulis atau disingkat sebagai KMBM. Nah, itu soalnya masing-masing 20 dengan estimasi waktu kalau di bagian PPU itu 20 menit, kemudian kalau di bagian KMBM itu 15 menit. Oleh sebab itu sebenarnya kalau kita lihat soal-soal bahasa Indonesia itu sebenarnya mungkin tergolong cenderung dianggap mudah oleh siswa kita. Cuman ada beberapa masalah yang ditemukan. Sebenarnya kalau dilihat dari segi tipe soalnya, soal bahasa Inggris itu maaf mungkin tergolong lebih mudah karena mungkin kendala di siswanya cuma di bagian vocabulary. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu biasanya soalnya lebih cenderung rumit. Oleh sebab itu, kadangkala kalau kita try out pun nilai literasi bahasa Indonesia tergolong rendah. Tapi kalau untuk tahun ini mungkin TPS sudah sedikit lebih baik, tapi di bagian literasinya mungkin masih perlu beberapa peningkatan. Oleh sebab itu kita mungkin Bapak Ibu bersama-sama nanti mungkin bisa diadakan les atau berbagai cara yang lain atau tryout untuk meningkatkan nilai literasi, khususnya tiga literasi yang kita perlukan untuk tes nanti. Baik, saya lanjutkan slide-nya ya Bapak Ibu. Baik, jadi kalau misalnya kita udah pernah ketemu di daerah, mungkin kita sudah pernah membahas tentang fakta apa saja yang ada di SNBT tahun ini. Kalau tahun ini tuh sistemnya otomatis memang berubah, jadi yang paling dibutuhkan itu adalah kemampuan dasar. Artinya, kalau siswa-siswi kita di sekolah yang mungkin sangat tinggi di bagian saintek atau sosum, tapi untuk tahun ini mungkin itu tidak terlalu bisa digunakan dulu Bapak Ibu. Karena kalau misalnya dia pernah bagus di bidang biologi dan ingin masuk ke kedokteran, tahun ini mungkin saingannya udah lebih luas karena dari IPA maupun IPS sudah bisa memilih jurusan yang sama. Kalau dulu mungkin ada diplotkan jurusan IPA yang seperti ini, jurusan IPS yang seperti ini, tapi mungkin untuk tahun ini karena TPA Saintek Sosumnya ditiadakan, di bagian literasinya itu yang mungkin nanti dipertimbangkan sebagai syarat kelulusan siswa kita. Dan sebenarnya kalau dilihat Saintek sama Sosum itu bukan serta-merta dihilangkan karena mereka nanti akan berkolaborasi di bidang literasi. Kalau nanti ada soal bahasa Indonesia, teksnya itu nanti akan berupa narasi, misal narasi kimia, narasi fisika, narasi ekonomi, dan lain sebagainya. Tidak serta-merta itu soalnya itu dari bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mungkin diperlukan soal tambahan untuk les di sore hari atau di siang hari, itu mungkin kalau kita mau buat soal dari bidang kita sendiri bahasa Indonesia atau di bidang matematika atau di bidang bahasa Inggris, kita perlu kolaborasi dengan bidang yang lain seperti bidang kimia dan lain sebagainya. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kalau hanya kita yang membuat
soalnya nanti dikhawatirkan itu akan timpang tindih karena kita tahu bahwasanya bidang ilmu yang paling paham itu adalah bidang ilmu itu sendiri. Tapi kalau kita lihat sebenarnya literasi bahasa Indonesia ini dia tidak perlu terkejut juga karena biasanya kalau soal kita ini dari bidang bahasa Indonesia kita tidak ada soal yang narasinya itu betul-betul dari bidang kita. Pasti kita nanti ada dari bidang sejarah kita ambil kemudian kita jadikan soal bahasa Indonesia. Sebenarnya sama aja, cuman mungkin Bapak Ibu kendalanya itu di bagian teksnya yang sedikit panjang. Kalau saya bilang sih emang panjang. Jadi kalau biasanya siswa kita itu lihat teks yang satu paragraf aja udah malas untuk melihat soal. Nah, sekarang kalau di bagian literasi bahasa Indonesia itu minimal ada 2 paragraf. Itu mungkin paling sedikit. Dan paling banyaknya mungkin nanti sampai 4 paragraf. Itu sampai siswa kita sampai harus men-scroll ke bawah untuk mencapai teks yang panjang itu. Dan kemudian saingannya, karena tahun ini tidak ada lagi perbedaan antara IPA sama IPS, otomatis saingannya itu bertambah 2 kali lipat. Karena kalau dulu anak IPA mau masuk kedokteran saingannya cuma anak IPA saja, kalau tahun ini itu saingannya itu juga ke anak IPS dan lain sebagainya. Baik, bentuk ujiannya seperti biasa, ada TPS, ada literasi bahasa, dan ada penalaran matematika. Oke, yang 17 soalnya seperti yang saya katakan tadi, literasi bahasa Indonesia itu ada 30 soal dengan estimasi waktu pengerjaan itu sebanyak 40 menit. Sebenarnya kalau kita pikirkan, memang waktunya banyak Bapak Ibu. Tapi lagi-lagi karena teksnya itu lumayan hot, dia itu memang luar biasa menguras energi dan tenaga. Oleh sebab itu mungkin waktu 45 menit itu juga tidak terasa Bapak Ibu. Apalagi kalau siswa kita itu jarang kita berikan latihan semacam itu untuk bagian literasinya. Dan mungkin kita masih ada waktu sekitar 2 bulan lagi untuk mereka mengikuti tes di bulan 5. Tapi mungkin kalau tidak dimaksimalkan dalam waktu 2 bulan ini, saya khawatirnya mereka akan keteteran ketika menjawab soal nanti di hari tes. Karena kita tahu soalnya itu teksnya tidak ada yang sedikit, teksnya itu panjang. Mungkin itu problemnya. Mereka tahu artinya apa, karena ini lagi-lagi bahasa Indonesia, tapi mereka mungkin nanti akan kurang paham konteks pertanyaan itu yang seperti apa. Oke, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Oke, mungkin sekarang kita akan sharing tipe-tipe soal apa saja yang akan keluar di bagian literasi bahasa Indonesia. Jadi yang sudah kami kumpulkan dari simulasi yang sudah dikeluarkan oleh BP3, ada 6 submateri yang akan keluar di bagian literasi bahasa Indonesia. Dan lagi-lagi tipe soalnya itu tidak seperti yang mungkin kita lihat seperti biasanya. Mungkin kalau kita di sekolah itu sering membuat soal misalnya ada teks sastra, kemudian nanti ditanyakan tema, yang kita tanyakan biasanya di opsi jawabannya itu biasanya mungkin A, ketuhanan, B, percintaan, C, kasih sayang, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di literasi bahasa Indonesia, temanya itu mungkin tersirat, tapi siswa-siswi kita harus tahu di bagian kalimat yang panjang itu intinya apa yang didapatkan dari isi teks sastra yang dia baca. Dan untuk tahun ini first time atau pertama kali sastra muncul di bagian SNBT. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya sebanyak yang kami tahu dari field report atau apa namanya laporan dari siswa-siswi kita yang ikut UNTBK itu dia sastra tidak pernah keluar. Karena kenapa? Karena kalau teks sastra itu kita tahu cenderung rumit Bapak Ibu karena kita harus baca, harus paham konteks teksnya itu secara keseluruhan. Karena kalau hanya kita pahamnya setengah atau seperempat itu biasanya kita terdapat inti dari teks yang dibicarakan. Nah, di bagian 6 ini yang pertama itu ada inti bacaan. Jadi mungkin inti bacaan ini mungkin kita sering ketemukan di soal dan mungkin siswa-siswi kita juga tidak terlalu awam dengan inti bacaan ini, tapi biasanya kalau di bagian literasi bahasa Indonesia inti bacaan itu panjang, teksnya itu maaf, teksnya itu panjang, tapi inti bacaan itu nanti kita harus tahu apa yang dari teks panjang itu intinya apa. Kemudian yang kedua ada berupa simpulan. Jadi kalau di bagian literasi bahasa Indonesia itu tidak lagi keluar tentang ide pokok, kemudian tentang judul,
karena dianggap soal-soal yang ide pokok kemudian judul itu adalah soal-soal yang kurang hot. Oleh sebab itu, di bagian literasi bahasa Indonesia keluar soal tentang simpulan. Karena simpulan itu mungkin siswa-siswi kita mungkin agak kurang di bagian simpulannya karena kebanyakan kita biasanya soal yang keluar itu tentang ide pokok. Dan biasanya kalau soal yang keluar itu ide pokok atau kalimat utama atau topik, biasanya kita punya cara untuk menemukan jawaban secara cepat. Tapi kalau untuk simpulan mungkin kita perlu lihat dulu Bapak Ibu ya gimana isi teksnya baru kita bisa menemukan jawaban yang tepat. Kemudian yang ketiga itu ada teks sastra. Nah, di bagian teks sastra ini sebenarnya tidak banyak-banyak Bapak Ibu yang ditanyakan itu biasanya seputar unsur intrinsik sama unsur ekstrinsik. Nah, mungkin tipe soalnya itu kalau di sekolah kita ada AKM, nah tipe soalnya tidak jauh-jauh dari AKM yang ada di sekolah, cuman karena ini tipe soalnya untuk masuk ke perguruan tinggi, otomatis pasti lebih rumit dan mungkin lebih panjang. Kemudian yang keempat ada teks eksplanasi. Jadi kalau misalnya di literasi bahasa Indonesia ini, selain dia ada teks sastra, juga ada teks yang berdasarkan sama data dan fakta. Karena kita tahu bahwasanya nanti di bagian literasi bahasa Indonesia itu akan berkolaborasi dengan bidang lain, khususnya di bidang saintek dan sosum. Oleh sebab itu, kajian-kajian yang muncul di bagian literasi ini, dia itu kajian yang berdasarkan fakta dan data. Kemudian karena tadi ada sastra, berarti ini kita bisa simpulkan bahwasanya di bagian literasi bahasa Indonesia ini nanti ada yang berupa fiksi dan non-fiksi. Dan kebanyakan teksnya itu berupa non-fiksi. Karena kita tahu bahwasanya nanti ada kolaborasi Bapak Ibu ya, kolaborasi antara bidang saintek dan sosum. Kemudian di bagian kelima itu ada referensi. Kalau di bahasa Inggris mungkin namanya itu inference dan lain sebagainya saya juga kurang tahu, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya referensi atau mungkin nanti kata rujukan. Nah, biasanya nanti kalau kita menemukan kata rujukan itu biasanya ditanyakan pada suatu kalimat dan dia itu referensinya ke kalimat yang keberapa seperti itu. Kemudian yang keenam ada inferensi. Kalau inferensi ini kebalikan dari referensi tadi, nanti pertanyaannya itu yang tidak sesuai atau yang tidak runtut dengan teks yang ada. Baik, kita lanjut. Nah, kalau misalnya inti bacaan, mungkin ini saya ingin menyarankan kepada Bapak Ibu, kalau misalnya memang mau dipakai boleh, kalau nanti Bapak Ibu punya cara yang lain juga boleh. Jadi kalau misalnya dapat soal inti bacaan, kita tahu Bapak Ibu bahwasanya kita itu di bagian literasi ini kita tidak bisa hanya membaca bagian awal saja atau di bagian akhir saja. Biasanya kalau cara-cara seperti itu kita bisa gunakan di bagian TPS PPU, tapi kalau misalnya di bagian literasi bahasa Indonesia, mungkin kita perlu membaca scanning atau membaca keseluruhan tapi secara cepat. Jadi setiap teks kita tahu bahwasanya mereka itu punya kata kunci. Jadi kalau misalnya nanti kita temukan soal tentang inti bacaan, mungkin yang perlu kita lakukan, yang perlu kita berikan kepada kasih tahu kepada siswa kita, itu yang pertama kita harus menemukan kata kunci dulu. Nah, biasanya mungkin kita kata kunci itu tidak terlalu panjang, biasanya dia itu paling banyak 2 kata sampai 3 kata. Mungkin kalau siswa agak bingung dengan cara menemukan kata kunci, dia mungkin bisa, kalau siswa kita sering lihat abstrak, itu kan biasanya ada keyword Bapak Ibu di bawah. Nah, keyword itu kan mewakili isi dari abstrak itu. Tanpa kita baca abstrak itu pun kita tahu apa yang mau dibahas dari keyword itu. Mungkin nanti siswa yang terbiasa melihat semacam itu dia akan paham bahwasanya kata kunci itu adalah kata yang sangat krusial atau sangat penting dalam suatu teks. Kemudian kemudian yang kedua mungkin kita bisa menemukan kata tersebut dalam teks dan baca kalimatnya secara penuh. Misalnya nanti kita menemukan kata kunci di teks itu tentang politik divide et impera. Nah, kalau misalnya nanti kita menemukan kata tersebut diulang banyak dalam teksnya dan nanti ada satu kalimat yang kita itu cenderung, oh sepertinya ini intinya. Jadi kita mungkin bisa membaca dia itu secara keseluruhan. Dan kalau misalnya nanti kita tidak menemukan itu di dalam opsi jawaban, mungkin bisa jadi kalimatnya itu diubah Bapak Ibu. Jadi ada yang tidak serta-merta itu dicantumkan dalam opsi jawaban.
dia itu ada beberapa yang diubah pola kalimatnya sehingga nanti mungkin intinya sama, tapi pola pengembangan kalimatnya itu yang berbeda. Kemudian siswa-siswi kita mungkin dari sekarang karena bahasa Indonesia itu serba tidak pasti, ya kan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya matematika mungkin kita cari 1+1 pasti dapat 2. Tapi kalau misalnya mungkin di bahasa Indonesia itu 1+1 itu belum tentu dapat jawabannya 2, ada bisa jadi 4, bisa jadi 6 dan lain sebagainya. Karena serba tidak pastian itu Bapak Ibu, mungkin kita bisa mengarahkan mereka kalau nanti mereka menganggap satu jawaban itu memang tidak masuk akal sama sekali, boleh dieliminasi. Artinya, kalau nanti dia tidak mengeliminasi, biasanya jawabannya itu cenderung akan banyak. Dan kalau misalnya jawabannya banyak seperti itu akan menghabiskan banyak waktu lagi. Jadi otomatis kalau nanti dia dapat soal, kemudian di bagian opsi jawabannya itu ada jawaban yang dia anggap sangat-sangat tidak relate atau tidak relevan dengan yang ditanyakan, silakan keluarkan saja dari jawaban. Berarti sisa 4 lagi, sisa 3 lagi, sampai sisa yang benar-benar 1. Karena biasanya di antara 5 jawaban itu pasti ada 1 jawaban yang dianggap sebagai pengecoh, yaitu sangat dekat dengan jawaban yang benar. Jadi mungkin kita arahkan kepada mereka itu untuk sering-sering mengeliminasi jawaban yang dianggap jawaban yang salah. Baik, kemudian di bagian simpulan. Nah, di bagian simpulan ini ada pertanyaan simpulan yang relevan atau yang sesuai dengan teks, ada pertanyaan simpulan yang tidak relevan atau yang tidak sesuai dengan teks. Nah, kalau nanti keluar 2 soal seperti itu, mungkin kita bisa memakai cara berikut ini. Yang pertama itu kita arahkan kepada siswa kita itu untuk membaca soal terlebih dahulu, kemudian mengambil intisari teksnya itu apa, karena biasanya kalau nanti dia baca scanning, pasti nanti kita menemukan sendiri intisari teksnya itu apa. Walaupun mungkin nanti kita nggak langsung dapat keseluruhan, tapi intisari sedikit aja kita udah bisa menjadikannya sebagai patokan kita untuk menjawab soal. Nah, kalau misal nanti kita udah dapat intisarinya atau siswa-siswi kita udah dapat intisarinya, mungkin dia bisa langsung ke bagian opsi jawaban. Silakan cocokkan intisari yang dia dapatkan dengan jawaban yang ada di bagian bawah. Jadi nanti kalau misalnya sudah mendapatkan intisarinya dan sesuai dengan opsi jawabannya, kemudian kalau misalnya itu kita gunakan untuk simpulan yang relevan. Artinya kalau simpulannya relevan, kita menemukan intisarinya, kita cocokkan dengan jawaban yang ada. Tapi kalau misalnya nanti kita soalnya itu simpulan yang tidak relevan, berarti caranya kita gunakan yang sebaliknya. Intisari yang kita dapatkan, kita lihat jawaban yang paling tidak cocok dengan jawaban yang kita pilih itu. Nah, kemudian jangan lupa eliminasi jawaban yang sudah kita anggap itu tidak benar. Baik, kemudian ada teks sastra. Nah, karena baru tahun ini keluar Bapak Ibu, jadi mungkin patokan kita teks sastra itu di bagian simulasi BP3 dan mungkin siswa-siswi kita yang sudah mengikuti AKM di kelas 2-nya itu mungkin lebih cenderung tidak akan terlalu terkejut dengan teks yang seperti ini. Nah, karena teks sastra kita tahu Bapak Ibu semua bagiannya itu penting. Nah, biasanya dia itu kita tidak bisa hanya membaca di satu bagian atau di bagian lain saja, tapi kita harus membacanya secara keseluruhan. Jadi, Bapak Ibu, kalau dari sekarang siswa-siswi kita itu tidak suka membaca, nah kita khawatirnya nanti nilai literasi bahasa Indonesianya itu rendah. Dan kalau misalnya dia itu nilai literasi bahasa Indonesianya itu rendah, maka kita khawatirnya dia nggak lulus di bagian literasinya. Karena kalau misalnya untuk tahun ini, nilai itu semuanya harus, kita bilangnya sih sempurna atau sama rata. Jadi kalau misalnya nanti nilai matematikanya itu tinggi, tapi nilai bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya rendah, otomatis dia akan lulusannya itu mungkin agak sulit Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya nanti nilai dia itu literasi, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesianya juga bagus, kemudian matematikanya juga bagus, otomatis dia akan lulus. Dibandingkan dengan satu siswa itu yang di bagian satu literasinya aja yang tinggi. Mungkin dia akan cenderung susah untuk lulusnya. Baik, kemudian kita baca scanning.
Mungkin untuk sekarang Bapak Ibu boleh dilatih siswanya itu untuk sering dikasih bacaan, kemudian mereka membaca scanning sebentar, kita kasih timer, dan kemudian kita tanyakan inti dari yang dia baca itu apa. Kalau nanti mungkin dia bisa menjawab intinya itu apa secara tepat, berarti dia sudah berhasil baca scanningnya. Tapi mungkin untuk siswa kita yang dari sekarang itu sering bolos dan kemauannya untuk belajar itu rendah, saya khawatirnya nanti dia di hari tes pun bakalan kewalahan melihat teks yang lumayan panjang. Baik, kemudian yang ketiga lagi-lagi karena di setiap teks baik itu sastra maupun non sastra Bapak Ibu ada kata kunci. Oleh sebab itu dengan lebih mudahnya kita mungkin bisa menemukan kata kunci terlebih dahulu. Kemudian pilih jawaban yang mewakili dengan isi teks. Kemudian lagi-lagi kita harus eliminasi. Baik, kita lanjut Bapak Ibu di bagian yang keempat. Ada teks eksplanasi. Jadi kalau misalnya teks eksplanasi sebenarnya kita bisa menemukan beberapa cara. Biasanya dia itu ada di bagian awal atau di bagian akhir kalau untuk pertanyaan yang seperti pernyataan yang tepat dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi supaya kita tidak terlalu kesulitan menemukan jawaban, mungkin kita bisa pakai cara membaca scanning lagi. Karena lagi-lagi literasi Bapak Ibu. Karena tahun ini literasi otomatis kita tidak terlalu ada semacam tips yang mudah seperti itu, tapi mungkin kita bisa menggunakan baca scanning dan menemukan kata kunci. Itu yang paling penting. Karena kalau misalnya kita lihat teksnya itu lumayan panjang dan soalnya itu bukan soal yang seperti ide pokok atau judul, makanya kita mungkin agak kesulitan menemukan cara yang tepat. Tapi kalau misalnya nanti kita udah terbiasa melihat soal atau siswa-siswi kita udah terbiasa melihat soal yang semacam itu, mungkin diharapkan akan lebih mudah untuk menjawab soal yang ada. Oke, kemudian referensi. Referensi ini sama seperti kata rujukan. Jadi dia itu biasanya kalau nanti kita menemukan soal tentang referensi, kita cukup pakai aja cara yang seperti ini. Yang pertama mungkin kita baca teksnya itu di khusus bagian kata yang ditanyakan atau membaca kalimatnya secara keseluruhan. Kemudian kita sudah menemukan letaknya itu misalnya ditanyakan di kalimat 3, maka step selanjutnya adalah kita hanya perlu kembali ke satu kalimat sebelumnya. Berarti kalau nanti yang ditanyakan adalah di kalimat 3, kita hanya perlu membacanya di kalimat 2. Karena referensi itu dia selalu kembali ke kalimat sebelumnya. Tapi kalau misalnya di bahasa Inggris, setahu saya kalau referensi itu kita membacanya di dua bagian. Di kalimat yang sebelumnya dan di kalimat sesudahnya. Tapi kalau misalnya di bahasa Indonesia, agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Jadi kita hanya perlu bacanya di kata yang sebelumnya, di kalimat yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya nanti kita udah dapat di kalimat sebelumnya itu, biasanya kita akan menemukan biasa dia emang letaknya itu di kalimat yang pertama. Misalnya nanti kalau ditanyakan referensi itu kan Bapak Ibu yang kita tahu ada 3 macam. Biasanya ada kata ini, kata itu, sama kata tersebut. Nah, nanti kalau misalnya kita menemukan 3 kata itu di kalimat, maka kita nanti akan kembali ke kalimat sebelumnya. Nah, biasanya di kalimat sebelumnya itu pasti di kata-kata awalnya muncul kata yang mau kita cari atau referensinya. Misalnya nanti ada kata itu pada kalimat 3 merupakan referensi dari apa seperti itu. Nah, nanti akan kita temukan di bagian situ misalnya tentang resistensi antibiotik. Nah, nanti mungkin akan kita temukan itu di bagian kalimat sebelumnya di kata paling awal. Nanti Bapak Ibu materinya akan kita PPT-nya akan kita share, tapi mungkin nanti bisa Bapak Ibu kita apa dengan adminnya. Jadi kalau nanti saya akan kirimkan dengan adminnya, saya akan buat PPT-nya ini ke adminnya, baru nanti akan dikirimkan. Baik, satu lagi teksnya itu adalah tentang soal inferensi. Kalau tadi referensi ini berarti kata rujukannya, tapi kalau inferensi berarti kata yang tidak ada di dalam atau kita bilangnya itu kalimat yang tidak padu gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat
cara-caranya itu yang pertama seperti biasa kita harus baca soal dulu, kemudian kita harus menemukan kata kunci. Kata kunci itu yang paling penting karena cara yang paling bisa kita pakai di bagian literasi bahasa Indonesia itu hanya di bagian kata kuncinya, sama di bagian baca scanningnya. Kemudian baca informasi secara mendalam, baru nanti kita bisa menemukan informasi yang tidak sesuai dengan teks. Nah, nanti eliminasi jangan lupa Bapak Ibu, karena siswa kita kalau tidak dieliminasi, dia itu akan ragu-ragu untuk memilih jawaban yang paling benar. Dan untuk tahun ini jawaban yang salah itu tidak dikurangi. Oleh sebab itu Bapak Ibu mohon diarahkan siswanya walaupun nanti mungkin agak ragu-ragu boleh dijawab dulu, nanti dicatat aja jawaban yang dia ragu itu boleh kembali di saat-saat terakhir pada saat dia sudah menjawab soal yang lain yang udah dianggap pasti jawabannya, yang udah dia yakin. Oke Bapak Ibu, kita sekarang ke bagian contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama kita menemukan soal literasi bahasa Indonesia, tapi dia itu berhubungan dengan politik divide et impera. Nah, kita tahu bahwasanya kalau dari segi soal ini berarti kita tahu dia itu berkolaborasi dengan bidang sejarah. Jadi di sini dijelaskan divide et impera segala macam di bagian VOC, kemudian media sosial dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita lihat di slide Bapak Ibu, untuk teks yang berikut ini dia itu ada 3 paragraf. Dan kalau misalnya kita lihat nanti di komputer aslinya biasanya teksnya itu akan lebih panjang karena fontnya lebih besar. Nah, biasanya siswa-siswi kita kalau melihat soal ini dalam kesehariannya pasti nanti mereka akan sedikit kewalahan sama sedikit agak malas untuk membaca. Nah, yang ditanyakan itu adalah simpulannya. Kalau misalnya kita lihat sekilas, ini dia membahas tentang divide et impera yang membuat kelompok kecil, kemudian mereka itu mengatur sebuah kesepahaman dan kebersamaan dan lain-lain. Karena ini dianggapnya politik ini kan dari VOC dulu, kemudian mereka itu kebersamaannya sangat kuat seperti itu. Makanya nanti kalau ditanya simpulan, berarti nanti siswa-siswi kita perlu membaca teksnya itu secara scan, secara keseluruhan, dan dia nanti pasti akan mendapat intisari yang dibahas di teks. Nah, kalau misalnya kita lihat sekilas, karena ini tentang divide et impera, politik yang ada pada masa Belanda dulu, kemudian ditanyakan adalah simpulannya. Kalau kita lihat dari segi opsi jawaban ada di bagian A, pemerintah Belanda dapat menguasai seluruh wilayah Nusantara dalam waktu yang lama karena menerapkan strategi divide et impera. Nah, tapi di bagian teksnya itu tidak dibicarakan keberhasilan Belanda di wilayah Indonesia itu karena menerapkan strategi divide et impera. Jadi kalau kita lihat karena tidak sesuai, maka kita hapus dari jawaban kita. Kemudian ada di bagian kedua, Kerajaan Mataram terbagi menjadi 4 wilayah terpisah karena adanya perebutan wilayah dan perpecahan para pemimpinnya. Nah, karena tadi teksnya itu yang diulang-ulang adalah divide et impera, otomatis Kerajaan Mataram ini dia tidak termasuk ke dalam bagian sini, walaupun dia ada dibicarakan dalam teks, tapi dia bukanlah simpulan, karena hanya sebagai informasi tambahan saja. Berarti yang B juga kita keluarkan dari jawaban. Kemudian ada di bagian C, strategi divide et impera berupaya mencegah kelompok-kelompok kecil bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Nah, seperti kita tahu, biasanya simpulan itu dia akan mewakili seluruh isi teks yang dibahas. Tapi kalau kita lihat di bagian C ini, dia itu hanya membahasnya di bagian paragraf kedua saja. Jadi di paragraf 1 sama paragraf ketiga itu tidak dibicarakan yang C ini. Oleh sebab itu yang C juga kita keluarkan dari jawaban. Kemudian ada yang D, kesepahaman dan kebersamaan semua pihak merupakan faktor penting dalam upaya menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Nah, karena tadi kita lihat di dalam konteks ini, mereka itu emang membicarakan tentang divide et impera, tapi yang perlu dilihat adalah kesepahaman dan kebersamaannya. Oleh sebab itu, yang paling tepat untuk jadikan simpulan adalah jawaban yang D. Baik, kita lihat di sebelah sini. Oke, jawabannya jatuh pada yang D. Baik, kemudian kita lanjut
ke soal yang selanjutnya, ini dia tentang galaktosa. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya mau dibaca sepintas boleh. Saya mungkin akan memberikan waktu dulu, mungkin sekitar 10 detik biar kita tahu sama-sama isi teksnya. Oke, saya hitung mundur aja dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Nah, galaktosa ini biasanya mungkin kita taunya ini ada di bidang biologi, tapi dia sekarang keluar untuk soal di bagian literasi bahasa Indonesia. Nah, problemnya adalah biasanya kalau misalnya hanya kita yang buat soal tentang ini, narasinya model begini, kita pasti nanti akan ada yang kurang seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kita mau buat soal yang mungkin acuannya seperti ini, kita bisa berkolaborasi dulu Bapak Ibu dengan bidang terkait. Kalau ini mungkin di bidang biologinya. Mungkin nanti kita dari guru bahasa Indonesia atau dari guru bahasa Inggris itu bisa berkolaborasi dulu dengan bidang terkait agar soal yang kita dapatkan itu lebih lebih relate dengan tes yang aslinya. Nah, lagi-lagi kita lihat di bagian soalnya itu menanyakan pernyataan berikut ini yang merupakan penjelasan atas pernyataan tersebut. Lagi-lagi kita tidak bisa hanya membaca di ya, tapi kita perlu tahu isi teks secara keseluruhan. Baik, kalau kita lihat di sini ada di opsi bagian yang A. Di opsi bagian yang A, katanya adalah galaktosemia disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen GALT1 dan GALE. Dan yang kedua, gen-gen yang untuk membentuk enzim galaktokinase yang mengubah galaktosa menjadi energi. Kemudian ada yang C, mutasi yang menyebabkan gen-gen tersebut hanya dapat memproduksi sedikit enzim galaktokinase. Kemudian ada galaktosemia diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan autosomal resesif. Kemudian yang E, bayi dengan galaktosemia dapat hidup normal jika segera diberikan penanganan yang tepat. Baik, kalau kita lihat pernyataan berikut ini, nah kalau kita lihat yang opsi A, galaktosemia disebabkan oleh perubahan pada GALT1 dan GALI, apakah ini ada dibahas? Nah, kalau kita lihat yaitu ada dibahas di paragraf kedua, kalimat kedua. Nah, kalau misalnya kita langsung lihat ke bagian yang A, berarti kalau memang kita anggap dia sebagai jawaban dan kita yakin, maka itu jawabannya. Tapi kita lihat lagi di bagian yang B, supaya kita nggak langsung gegabah mengambil jawaban. Di bagian B, gen-gen yang berfungsi untuk membentuk enzim galaktokinase yang mengubah galaktosa menjadi energi. Kalau kita lihat di bagian teks, itu kita tidak menemukan kata-kata tersebut, berarti yang B kita keluarkan dari jawaban. Kemudian ada yang C, mutasi yang menyebabkan gen-gen tersebut hanya dapat memproduksi sedikit enzim galaktokinase. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian, sebentar Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita lihat di bagian opsi jawabannya, kita tidak menemukan dia di bagian jawaban. Kalau misalnya kita lihat di bagian teksnya itu tidak dibicarakan, berarti kita keluarkan juga dari jawaban kita. Kemudian ada yang D, galaktosemia diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan autosomal resesif. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini itu ada di bagian paragraf kedua di kalimat yang di baris yang 2, 3, 4, 5 dibagi di baris kelima dari bawah. Berarti ada A sama D yang mungkin bisa kita jadikan sebagai jawaban. Kemudian ada di bagian E, bayi dengan galaktosemia dapat hidup normal jika segera diberikan penanganan yang tepat. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian yang E, itu dia tidak juga dibicarakan dalam teks, berarti ada di bagian A sama D. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi,
jawaban yang paling tepat kita harus lihat di bagian yang D. Kenapa kita lihat yang D? Karena dari atas sampai bawah, kalau kita hanya pilih di bagian disebabkan oleh perubahan atau mutasi, maka dia tidak mencerminkan teks secara keseluruhan. Karena biasanya kalau yang ditanya adalah penjelas yang tepat, berarti dia itu yang nanti akan menimbulkan efek yang lain. Berarti atau penyebabnya apa? Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian yang D, itu dia dikasih tahu tentang penyebab galaktosemia itu kenapa dan asalnya dari mana. Dan dibicarakan bahwasannya itu diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan autosomal resesif. Oleh sebab itu, setelah ada proses penurunan itu, barulah dia muncul perubahan mutasi pada gen GAL, GAL1, dan GALI. Oleh sebab itu, yang paling tepat untuk kita jadikan jawaban, karena dia harus kita lihat dari segi penurunannya, kita lihat jawabannya itu ada di bagian yang D. Baik, kita lanjut lagi. Nah, mungkin yang agak-agak membantu kita Bapak Ibu, kalau nanti di bagian literasi ini biasanya satu teks itu dia tidak hanya mewakili satu soal. Berarti satu teks itu bisa jadi sekitar 4 atau 5 soal. Nah, mungkin itu yang akan membantu sedikit kepada siswa-siswi kita, kalau nanti mereka sudah tahu inti dari teks yang dibaca, misalnya tentang galaktosa, otomatis kalau nanti ada soal yang relate dengan teks ini, mereka akan cenderung tidak perlu membaca ulang teks yang berbeda. Nah, kita lanjut, ini ada soal tentang makna kata. Yang pertanyaannya itu adalah makna paling tepat untuk kata galaktosemia dalam bacaan adalah. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti keluar soal yang begini, sebenarnya ini juga sedikit musibah bagi kita karena siswa-siswi biasanya mereka itu kalau jarang kita berikan tugas untuk mencari istilah-istilah kata-kata seperti ini, biasanya mereka akan susah. Nah, untuk sekarang mungkin kalau di bagian les, nanti mereka bisa mendownload KBBI dulu dan mereka kalau misalnya emang agak susah untuk menalar, bisa pakai kamus dulu. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau nanti kita sering latihan soal-soal yang berbeda, itu nanti dia akan lebih mudah untuk menemukan makna kata. Nah, di sini pertanyaannya adalah makna paling tepat untuk kata galaktosemia. Ada di bagian A, bayi dengan kondisi yang tidak dapat minum baik ASI maupun susu formula. Tapi kalau kita lihat itu bukan makna untuk galaktosemia, karena kita lihat di bagian kalimat 1, itu untuk makna galaktosa. Jadi galaktosa itu jadi kondisinya seperti itu. Kemudian yang D, penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh tidak dapat mencerna galaktosa. Nah, itu juga tidak kita lihat di bagian teks, itu juga bukan makna yang tepat. Kemudian ada yang C, galaktosa yang menumpuk dalam darah dan mengalir ke organ-organ tubuh yang vital. Ini juga bukan makna yang relate. Kemudian ada yang D, tubuh tidak dapat mencerna galaktosa sehingga zat tersebut menumpuk di dalam darah. Ini juga tidak bisa kita jadikan sebagai jawaban galaktosa. Kemudian yang E, galaktosa yang mengalir ke tubuh menjadi galaktitol sebagai zat yang beracun bagi tubuh. Nah, tadi di bagian jawaban sebelumnya kita tahu bahwasanya pernyataan tadi galaktosemia itu diturunkan dari orang tua kepada anak dalam proses penurunan autosomal resesif. Nah, kita bisa ambil dari yang tadi dan ini karena ditanya dalam makna galaktosemianya, otomatis karena tadi jawaban kita itu yaitu adalah penyakit keturunan yang diturunkan dari orang tua, otomatis untuk yang ini kita pasti tahu jawabannya. Jawabannya itu jatuh pada yang D, penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh tidak dapat mencerna galaktosa. Jadi nanti kalau siswa-siswi mungkin agak bingung sama galaktosa, jadi Bapak Ibu karena di bagian teks ini banyak istilah-istilah baru yang mungkin baru mereka tahu seperti ada galaktosemia, ada galaktosa, kemudian ada galaktokinase. Jadi mungkin kalau nanti kita bawa soal ini sebagai bahan acuan mereka, mungkin bisa sambilan mereka mencari galaktosemia itu apa, mereka juga perlu tahu istilah dari galaktosa itu apa, galaktokinase itu apa, enzim juga apa, supaya mereka ketika nanti dapat soal yang seperti ini, yang hampir sama, mereka lebih siap. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah yang B.
Nah, sekarang kita menemukan tipe teks sastra. Nah, teks sastra di sini seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, Bapak Ibu. Jadi teksnya itu tidak sedikit, mereka cenderung panjang dan pertanyaannya sebenarnya gampang Bapak Ibu. Tema seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya biasanya mereka lebih sering dihadapkan dengan tema yang hanya berupa satu kata, maka ini mungkin bakal jadi musibah juga. Oke, jadi kalau kita lihat sepintas di bagian teksnya, itu sedang membicarakan tentang pengambilan keputusan. Jadi dari awal kamu sudah bijaksana, tapi kamu bukan anak biasa. Kemudian di bagian paragraf keduanya itu yang ku bilang barusan adalah perspektif umum orang dewasa. Kemudian di bagian kalimat ke 1, 2, 3, 4, 5 di bagian paragraf kelima kalimatnya saja di situ ada kata jadi kamu nggak memberi nasihat apa-apa. Jadi dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya mereka ini lagi ngomongin tentang sesuatu dan mungkin itu berhubungan dengan tanggung jawab atau masa depan si seseorang ini. Nah, di bagian kalimat bawahnya kita menemukan lagi, menurutku anak-anak harus dididik untuk belajar mengambil keputusan dan menanggung hasilnya. Otomatis kita bisa tahu bahwasanya ini sedang dalam sebuah percakapan yang diminta untuk mengambil keputusan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian opsi jawabannya, sebenarnya kalau kita udah dapat sedikit bahan seperti itu, Bapak Ibu, siswa kita udah bisa langsung ke bagian opsi jawabannya. Karena tugas selanjutnya itu adalah untuk mengeliminasi. Kalau nanti memang kurang intisari yang diambil, maka boleh dibaca lagi di bagian yang tadi mungkin terlewatkan. Nah, kita lihat di bagian opsi yang A, katanya cara pandang seseorang terhadap orang lain dalam bersikap dan memahami sebuah keputusan. Kalau kita lihat cara pandang berarti kita tidak melihat dalam dua perspektif. Kalau kita lihat cara pandang berarti kita hanya melihat dari satu orang saja dan satu yang lainnya itu kita tidak mengikut sertakan. Jadi jawaban yang A mungkin boleh kita eliminasi dulu. Kemudian ada di bagian yang D. Di bagian D katanya pergolakan batin seseorang dalam menghadapi pendapat dan opini orang lain. Nah, sebenarnya tadi di teks itu dia bukanlah mengalami pergolakan batin dan dia itu juga bukan terhadap pendapat dan opini orang lain, tapi dia itu memang terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada yang C, kepastian dan keteguhan prinsip dalam menghadapi beragam peristiwa yang terjadi. Nah, karena tadi kita tidak lagi membicarakan tentang keteguhan prinsip, jadi kita hanya membicarakan tentang keputusan kalau di bagian soalnya atau di bagian teksnya. Otomatis jawaban yang C juga kurang bisa kita ambil. Kemudian ada yang D, keputusan akhir tentang cara menjalani hidup menjadi tanggung jawab diri sendiri. Karena biasanya tema itu yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sendiri, otomatis D masih mungkin jadi jawaban yang paling bisa kita ambil. Kemudian ada yang E, kata-katanya adalah anak-anak harus dididik sejak dini untuk terbiasa mengambil keputusan dan menanggung hasilnya. Nah, karena dibilang konteksnya itu adalah anak-anak, nah kita ini tidak tahu apakah mereka ini masih anak-anak atau sudah remaja. Oleh sebab itu, kata-kata anak-anak di sini itu kita tidak bisa menjadikan sebagai jawaban, walaupun di bagian teksnya itu adalah kata-katanya perspektif umum orang dewasa. Tapi yang kita tahu, anak-anak itu dia biasanya yang umurnya itu dari 8 sampai 12 tahun. Otomatis kalau nanti dia itu udah 15 tahun, itu tidak tergolong lagi anak-anak, tapi sudah masuk ke bagian remaja. Otomatis jawaban yang bisa kita pilih adalah yang D. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, selanjutnya itu kita dihadapkan dengan teks tentang mobil listrik. Nah, mobil listrik ini mungkin kita tahu yaitu adalah teks tentang fisika. Nah, di bagian soalnya pertanyaannya itu adalah menurut bacaan alasan utama dikembangkannya mobil listrik adalah. Nah, karena dari awal langsung dibilang menurut bacaan, otomatis kita tidak bisa hanya membaca di bagian yang penting-penting saja, tapi kita harus membaca secara keseluruhan, kita scan seperti itu. Nah,
Kalau misalnya kita lihat di sini, di awalnya dibilang mobil listrik itu bukanlah sebagai penemuan baru, tapi dia ini sudah dipopulerkan beberapa tahun terakhir. Kemudian mobil listrik ini mesin pendorong berupa ya energinya itu dari baterai isi ulang. Kemudian mobil listriknya hemat energi dan tidak menyebabkan banyak polusi udara dan suara. Kemudian pada kendaraan listrik juga hadir dengan ada beberapa kekurangan katanya. Kekurangannya itu karena stasiun pengisian daya tidak tersedia di semua area dan lain sebagainya. Kemudian di bagian paling akhir, di paragraf terakhirnya katanya sejumlah pemerintah di dunia telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung adopsi massal kendaraan listrik. Di bagian akhirnya ada kata-kata kebijakan ini perlu didukung mengingat kelebihan-kelebihan mobil listrik yang telah dikemukakan di atas dan bahan bakar fosil yang akan habis dalam waktu yang tidak lama lagi. Kalau misalnya kita lihat di bagian opsi jawabannya, ada di bagian A. Ini kan pertanyaannya alasan utama dikembangkannya mobil listrik. Di bagian A, cadangan minyak bumi akan segera habis. Oke, masih bisa kita jadikan sebagai jawaban mungkin. Yang B, gas buang yang dihasilkannya ramah lingkungan. Itu mungkin ada dibicarakan di teks, tapi itu mungkin bukan alasan utama. Kemudian ada di bagian C, rumah dapat dijadikan tempat pengisian baterai mobil. Nah, ini juga kurang relate karena itu bukan alasan utama dikembangkannya mobil listrik. Kemudian ada yang D, mobil listrik semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Nah, itu juga bukan alasan utama dikembangkannya mobil listrik tersebut. Kemudian ada yang E, baterai mobil biasa mengandung logam berbahaya yang menyebabkan polusi udara. Benar, tapi yang paling tepat karena di bagian akhir itu katanya adalah bahan bakar fosil yang akan habis dalam waktu yang tidak lama lagi. Otomatis bahan bakar fosil itu berhubungan dengan cadangan minyak bumi. Otomatis jawabannya itu adalah yang A. Oke, baik Bapak Ibu, untuk pemaparan slide-nya kita udah selesai. Sejauh ini Bapak Ibu ada yang mungkin menjadi bahan diskusi atau ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada mungkin kita akan buka bagian soal. Nah, ini kita menemukan soal untuk literasi bahasa Indonesia juga. Kita lihat yaitu ada di oh ya, oke Bu, silakan. Oke, kita lihat di soal berikut ini, itu dia tentang amnesti pajak. Jadi kalau kita tahu pajak itu berarti dia berhubungan dengan bidang ekonomi. Nah, soal di sini dia itu biasanya menanyakan tentang arti dari kata yang dikemukakan pada teks seperti itu. Baik, mungkin kita berikan waktu dulu. Mungkin Bapak Ibu mau melihat dulu teksnya seperti apa. Untuk sementara saya izin minum dulu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Baik, di teks ini hampir sama seperti teks galaktosa tadi, ada beberapa hal yang menjadi istilah di sini, misalnya ada kata amnesti pajak, kemudian ada kata repatriasi, kemudian ada kata konsensus, kemudian ada kata apalagi ada kata aset, mungkin ada kata deklarasi, ada kata fleksibilitas, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya soal-soal yang begini Bapak Ibu itu bisa kita kembangkan menjadi banyak soal lagi, karena kita khawatirnya nanti soal yang ditanyakan itu hampir sama seperti teks yang model begini. Nanti ada teks yang banyak istilahnya, yang biasanya jarang diketahui oleh siswa-siswi kita, dan dia itu diangkat sebagai soal. Nah, seperti kita lihat di soal nomor 1 ini, pertanyaannya itu adalah kata akselerasi. Nah,
sebenarnya kalau model-model begini mungkin kita bisa analogikan yaitu ke oh soalnya kelihatan. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ini kayak ada sedikit kesalahan. Oke, udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Ibu, sudah. Oke, baik Pak. Mantap. Nah, em, oke, nah sekarang mungkin karena tadi tidak kelihatan, mungkin Bapak Ibu boleh dilihat dulu sepintas lalu. Di sini ada teks tentang amnesti pajak yang kita tahu kalau dia itu udah berhubungan dengan pajak, berarti akan berhubungan dengan bidang ekonomi. Nah, di bagian teks ini ada beberapa istilah yang seperti saya sebutkan tadi Bapak Ibu, ada amnesti, ada repatriasi, ada mungkin ada aset liquid dan lain sebagainya. Kalau nanti mungkin kita ada soal begini di sekolah, mungkin Bapak Ibu selain dari soal yang ada di bawah, kita mungkin bisa mencari istilah-istilah yang ada di teks ini untuk kita jadikan sebagai bahan pengembangan soal atau bahan pengembangan pengetahuan peserta didik kita di sekolah. Oke, baik Ibu. Oke, kita lanjut ke bagian soalnya. Nah, untuk soal nomor 1, pertanyaannya adalah kata akselerasi. Nah, kalau tipe soal begini yang keluar, mungkin kita bisa analogikan itu ke kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kalau dulu di beberapa sekolah itu ada program akselerasi. Program akselerasi itu biasanya program percepatan kelulusan siswa. Berarti siswa yang seharusnya di SMA-nya 3 tahun, ketika mengikuti program akselerasi ini bisa disingkat menjadi 2 tahun, seperti itu. Nah, berarti kalau nanti kita dapat kalau nanti siswa-siswi kita dapat soal model begini, otomatis kalau mereka udah tahu analoginya itu, kalau dulu ada sekolah itu yang programnya ada akselerasi, yang programnya itu cuma 2 tahun, belajarnya nggak sampai 3 tahun, dan mereka itu lulusnya akan lebih cepat, otomatis pilihan jawaban ini yang paling berkaitan dengan kecepatan tadi atau proses lebih cepat lulus tadi itu ada di bagian yang B gitu. Jadi jawabannya pasti yang laju peningkatan kecepatan. Otomatis yang seperti pengampunan, kemudian pemulangan kembali, pemulangan instrumen keuangan, kemudian pengukuran efek itu tidak lagi menjadi jawaban kalau siswa kita sudah kita analogikan seperti itu. Kemudian di bagian soal nomor 2, karena tadi di bagian teksnya langsung ada kata-kata amnesti pajak, otomatis mungkin kita sekarang maaf Bapak Ibu nih kejauhan. Oke, mungkin kita di siswa-siswi kita mungkin yang sudah pakai motor, yang sudah mengendarai motor ke sekolah, mungkin dia udah sering dengar istilah pemutihan gitu. Pemutihan itu artinya pajak yang seharusnya dibayar sekian-sekian tahun jadi sekian-sekian tahun. Nah, kalau misalnya mungkin mereka juga kurang tahu pemutihan itu yang bagaimana, mungkin mereka bisa juga melihat biasanya di berita ada beritanya misal tentang seorang dosen di Unsia yang terkena UU ITE, kemudian karena ternyata itu tidak sesuai dengan yang sudah dilaporkan oleh pelapor, oleh sebab itu Presiden kita dalam hal ini Jokowi bisa memberikan amnesti, dan setelah itu dosen tersebut bebas dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada beliau. Nah, kalau misalnya kita lihat berarti amnesti di sini karena dia biasanya bisa diberikan oleh presiden, dalam hal ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu kita bisa lihat di bagian opsi jawabannya itu yang berhubungan dengan penghapusan dan lain sebagainya itu yang mana otomatis bukanlah yang A karena dia itu bukan pengukuran, juga bukan yang B karena itu instrumen keuangan. Yang C mungkin paling tepat.
Ya, memang itu jawabannya. Karena di bagian C itu pengampunan atau penghapusan hukuman gitu. Otomatis amnesti pajak itu dia berhubungan dengan penghapusan hukuman pajak. Oke. Sejauh ini mungkin seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ke soal nomor 3. Oke, bentar Bapak Ibu, ini kayaknya agak macet. Oke, di soal nomor 3 itu kita ada pertanyaan tentang repatriasi. Nah, kalau ada soal seperti yang keluar, mungkin kita bisa analogikan kepada siswa-siswi kita bahwasanya re itu bermakna ulang, seperti review. Berarti review itu mengulang materi. Kemudian mungkin ada yang reload itu mengulang kembali gitu. Nah, berarti itu pasti ada berhubungan dengan kata pulang atau kata ulang gitu ya. Nah, berarti kita lihat di sini di bagian opsi jawabannya yang paling dekat dengan kata pulang atau kata ulang itu ada di bagian yang A. Jadi kalau dibilang repatriasi berarti dia itu adalah pemulangan kembali ke negeri asal gitu. Nah, biasanya mungkin ini berhubungan dengan instrumen pajak dan lain sebagainya. Oke, satu soal lagi. Nah, biasanya Bapak Ibu untuk soal seperti ini, seperti yang kita sudah bahas tadi, aduh ini kejauhan lagi. Biasanya itu teksnya nggak akan 2 paragraf, karena 2 paragraf dianggapnya tidak bisa dijadikan sebagai literasi, soalnya pasti dia itu minimal 3, gitu, 3 paragraf. Kalau 2 paragraf mungkin masih bisa masuk di bagian TPS, tapi kalau di bagian literasi itu dia minimal ada 3 paragraf. Oke Bapak Ibu, ini kita lanjut ke soal nomor 4 untuk teks yang sama, teks tentang amnesti pajak. Nah, di situ ada pertanyaan kata konsensus. Jadi mungkin ini siswa-siswi kita tidak terlalu awam dengan kata sensus penduduk karena biasanya setiap tahunnya itu ada sensus penduduk. Nah, kalau dibilang sensus penduduk kan biasanya dia itu pasti sensus untuk orang-orang ramai. Berarti penduduk berapa yang disurvei berapa dan lain sebagainya, ada datanya setiap tahun. Nah, kalau kita lihat di bagian opsi jawabannya, itu ada yang A, pemulangan kembali ke negeri asal. Nah, ini tadi udah jadi jawaban untuk repatriasi. Otomatis konsensus tidak berhubungan dengan pemulangan kembali ke negeri asal. Kemudian ada yang B, harta keuangan bebas risiko dan langsung dapat dikonversi menjadi uang. Ini juga tidak termasuk ke bagian konsensus. Kemudian ada di bagian C, instrumen jangka pendek suku bunganya tidak teratur. Ini juga tidak berhubungan. Kemudian ada yang D, kesepakatan bersama. Iya, konsensus itu adalah kesepakatan bersama karena kalau kita hilangkan kata konnya, kita sisakan sensus, mereka itu pasti juga berhubungan dengan data penduduk. Penduduk itu karena ramai, berarti dia adalah bersama atau banyak pihak gitu. Makanya jawaban untuk konsensus ini jatuh pada yang D, kesepakatan bersama. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal tentang, oke, ada soal tentang atom. Langsung dikasih tahu di bagian paragraf 1 di kalimat paling akhir, yaitu tingkat secara kimia. Otomatis teks ini adalah teks bidang kimia. Kalau kita lihat, nah soalnya juga hampir sama seperti yang tadi. Seperti yang tadi juga Bapak Ibu, kalau nanti kita dapatkan soal-soal yang begini, mungkin nanti kita bisa buat glosarium di bagian ujung papan atau di buku siswa langsung tentang istilah yang muncul. Misalnya ada istilah sintesis, ada istilah molekuler, ada istilah molekul, dan lain sebagainya yang bisa dijadikan mungkin nanti akan keluar di soal. Mungkin kalau di soal sekarang keluarnya sintesis, kita tidak bisa menutup kemungkinan nanti yang keluarnya di bagian polimer dan lain sebagainya. Baik, Pak Ibu mungkin boleh dilihat dulu teksnya. Oke, ini ada tentang Komite Nobel Kimia, kemudian ada Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung aja mungkin ke bagian soalnya. Nah, untuk soal nomor 1, pertanyaannya itu adalah
kata sintesis dalam paragraf pertama. Oke, kita lihat di sini. Kata sintesis itu kita temukan di bagian alat temuan desain dan sintesis mesin molekuler. Nah, kalau misalnya kita lihat, mungkin kalau kita sebagai orang awam, kalau kita lihat sintesis pasti teringatnya itu ke fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan perubahan perubahan zat itu dari ini menjadi kuning dan lain sebagainya. Nah, berarti fotosintesis itu dia ada berurusan dengan reaksi. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian A, bagian terkecil dari senyawa, nah ini dia bukanlah sintesis. Kemudian ada yang D, daya tarik atom, ini juga bukan sintesis. Kemudian ada yang D, sebuah zat yang mempercepat laju reaksi kimia, ini juga bukan. Kemudian ada yang E, bersangkutan dengan molekul, ini juga bukan. Tapi kita bisa melihat yang C, reaksi kimia antara dua zat atau lebih yang membentuk satu zat baru. Nah, karena fotosintesis dari yang eh, bentuknya begini jadi begini dan lain sebagainya, makanya dia membentuk zat yang baru. Makanya jawaban untuk sintesis itu adalah yang C. Kemudian kita lanjut lagi definisi molekuler. Nah, kalau kita lihat di sini, jawabannya hampir dekat Bapak Ibu ya. Ada lebih kecil dari molekul, ada lebih besar dari molekul, ada bagian terkecil dari senyawa, kemudian ada gabungan antara molekul dan atom, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya untuk soal ini, jawabannya itu sangat mudah Bapak Ibu. Kalau nanti siswa-siswi kita ada membawa KBBI, pasti dia langsung bisa tahu jawabannya itu ada di bagian A. Jadi jawabannya itu adalah molekuler itu apa? Dia itu bersangkutan dengan molekul begitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal berikutnya. Oke, jadi soal berikutnya ini karena tadi di teks ada disebutkan tentang ikatan kovalen. Nah, sekarang pertanyaannya itu berhubungan dengan ikatan kovalen. Nah, lagi-lagi saya sarankan Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu menemukan tipe soal begini atau ingin membuat acuan yang terbaru, mungkin bisa berkolaborasi dengan bidang terkait. Kalau ini berarti bidang kimia. Nah, kita lihat di sini. Ya, ada ikatan kovalen ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau ada ikatan pasti itu di antara dua pihak Bapak Ibu, nggak mungkin cuma satu pihak. Nah di sini kalau ada kata-kata ikatan berarti dia ada berhubungan dengan jawaban yang ada kata-kata ikatannya juga. Nah di sini kita menemukan ada jawaban B atau C. Nah kita lihat di jawaban B. Jawaban B itu ikatan yang terjadi antara atom yang berbagi mendapatkan kulit keluarnya penuh. Ada di bagian C, ikatan dengan distribusi muatan elektrik sepasang elektron untuk yang sama antara dua atom. Nah, karena tadi kita membahas ikatan kovalen, otomatis kalau kita lihat jawabannya itu yang mana Bapak Ibu, kita bisa lihat di bagian yang C. Karena kalau misalnya kita lihat di sini kan ikatan kovalen itu berarti terjadinya itu antara dua. Nah, otomatis kalau yang B itu tidak ada kata-kata duanya di situ. Nah, karena kita mungkin sebagai orang awam juga di bagian kimia, tapi mungkin kita bisa relatekan dengan kata-kata yang ada. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya kalau ada ikatan kovalen, otomatis dia yang ada kata ikatannya dan ada kata antara dua atomnya. Otomatis jawabannya jatuh pada yang C. Nah, kemudian kita lanjut lagi, soal satu lagi Bapak Ibu untuk teks yang sama itu ada pertanyaan arti istilah polimer. Nah, poli mungkin kita sering melihat itu dia kalau dalam segi suami istri Bapak Ibu ada poligami Bapak Ibu ya. Jadi poli itu mungkin kita bisa analogikan yaitu artinya banyak Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam istilah bahasa Indonesia mungkin juga ada namanya polisemi, Bapak Ibu, yang artinya itu adalah banyak makna. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian opsi jawaban A sampai E, di bagian A itu ada struktur molekul yang dapat berikatan secara kimia. Nah, ini
sepertinya tidak terlalu relate dengan polimer, otomatis kita bisa eliminasi dia dari jawaban. Kemudian ada yang B, proses bereaksi molekul monomer bersama dalam reaksi kimia untuk membentuk 3 dimensi jaringan. Ini juga tidak berhubungan dengan polimer, maka kita keluarkan dari jawaban juga. Kemudian ada yang C, reaksi monomer-monomer yang berikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, tadi kita ada bahas tentang poli-poli itu Bapak Ibu, jadi biasanya kalaupun suami yang poligami biasanya yang 2 itu dia menjadi 1 Bapak Ibu ya, kalau tidak maka tidak bisa begitu. Nah, berarti kalau kita lihat polimer ini dia jawabannya yang mana? Kita bisa lihat jawabannya itu berhubungan dengan yang C. Berarti jawabannya itu adalah reaksi monomer-monomer yang berikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, dari tadi kita sudah membahas 4 bidang Bapak Ibu, ada bidang ekonomi, kemudian ada bidang fisika, kemudian ada bidang kimia yang tadi, kemudian ada bidang sejarah yang divida dan impera. Nah, sejauh ini mungkin soal-soal yang akan keluar di bagian literasi bahasa Indonesia tidak jauh itu dari bidang-bidang yang tadi, ada saintek sama sosum. Tapi mungkin karena kita tahu soal yang sudah disiapkan itu begitu banyak Bapak Ibu dan berpaket-paket, otomatis kita tidak bisa mendoktrin siswa kita untuk lebih ke bagian saintek atau sosum, tapi kita harus menyiapkan semuanya secara serentak. Nah, mungkin sejauh ini Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan dulu atau bagaimana? Atau ada yang unek-unek di sekolah mungkin Bapak Ibu yang menjadi problem kita selama ini? Oke, kalau misalnya tidak ada Bapak Ibu, nanti untuk PPT-nya itu akan dikirimkan oleh admin Teknos yang bergabung di grup Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau nanti ada yang kurang-kurang, nanti mungkin boleh dihubungi ke adminnya. Oke. Dan karena kita emang 3 hari Bapak Ibu, kemarin kan kita sudah masuk di bagian matematika. Nah, hari ini kita sudah sudah membahas atau sharing tentang literasi bahasa Indonesia. Nah, besok kita akan membahas tentang materi literasi bahasa Inggris itu dengan tutor yang lain atau dengan pihak yang lain. Nah, kalau misalnya nanti ada yang kurang-kurang Bapak Ibu boleh dihubungi Pak Kai. Itu karena memang sudah ada jawabannya di situ, mungkin sama Pak Kai lebih gampang dihubunginya. Oke, untuk sekarang untuk hari ini saya cukupkan dulu Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Besok kita mulainya sama seperti hari ini di jam 14.00. Oh iya, sebelum kita tutup Bapak Ibu, kita mungkin foto bersama dulu untuk dokumentasi. Besok saya harapkan Bapak Ibu kalau boleh kita mulainya di jam 14.00 supaya nanti banyak hal yang bisa kita sharing bersama. Baik Bapak Ibu, kalau boleh kameranya tolong dibuka dulu bagi yang berkenan. Soalnya biar kita bagus Bapak Ibu di foto. Yang foto siapa? Oke. Nanti saya hitung sampai 3. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Saya stop sharing dulu. Oke. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Oke, dalam hitungan ketiga, oke saya hitung dulu Bapak Ibu ya. Oke, dalam hitungan ketiga, silakan senyum ke kamera Bapak Ibu, boleh nanti kita ganti-ganti gaya aja Bapak Ibu ya. Coba aja. Oke. Oke, kita hitung Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Oke, kita ganti gaya literasi Bapak Ibu ya, boleh. Jarinya begini Bapak Ibu. Oke. Oke Bapak Ibu, saya hitung ya. 1, 2, 3. Udah?
Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Semoga banyak yang bisa dibawa pulang dan semoga bisa diacuan juga untuk kita ke depannya. Sukses untuk Bapak Ibu semua di sekolah dan untuk siswa-siswinya nanti. Saya akhiri untuk kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu ya, saya live dulu. Ya. Ini juga mana? Ya, boleh Bu, silakan.